Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti selaku mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia dari mata kuliah fonologi. Baik, yang pertama itu ada nada. Nada atau pitch merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka, misalnya 232, yang berarti segmen pertama lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen kedua, sedangkan segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Dengan nada yang berbeda, bidang yang dimusikinya pun akan berbeda. Dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada atau suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Contoh ketika penutur mengucapkan aku membaca buku dengan nada tinggi, sedang atau rendah, maknanya sama saja. Begitu juga dalam tingkat lingual yang lebih besar, frase, klausa, dan kalimat. Bahkan penuturan yang diucapkan secara berlagu seperti orang bernyanyi pun maknanya sama dengan ketika diucapkan secara biasa. Dalam kaitannya dengan pembedaan makna, nada dalam bahasa Indonesia tidak fonemis. Walaupun demikian, ketidakfonemisan ini tidak berarti nada tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara di paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Yang kedua ada tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian lebih keras diucapkan dari bagian lain. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Dalam tataran kalimat, tidak semua kata mendapatkan tekanan yang sama. Contoh, kata memberi. Ketika diucapkan dengan tekanan pada silaba pertama, mem, bermakna sama dengan ketika diucapkan dengan tekanan pada silaba kedua, be, atau silaba ketiga, ri. Terdapat dua fungsi tekanan, yaitu tekanan distingtif dan tekanan non-distingtif. Tekanan distingtif berfungsi sebagai pembeda arti saat tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindahkan ke bagian yang lain, sedangkan tekanan non-distingtif tidak memiliki fungsi sebagai pembeda arti. Tekanan dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distingtif, namun tidak berarti bahwa kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak mengandung tekanan. Tetapi yang menimbulkan persoalan adalah di mana letak tekanan keras pada kata-kata bahasa Indonesia. Misalnya, intonasi yang digunakan oleh orang Jawa dan Batak, orang Minang dan Sunda, orang Ambon dan Flores. Namun, hingga kini belum ada suatu ketentuan resmi mengenai hal itu. Ketentuan-ketentuan sementara yang ada sekarang dalam beberapa buku tata bahasa didasarkan saja atas pendapat dan rasa dari berbagai orang tertentu. Yang dibenarkan oleh ilmu bahasa adalah pertama-tama kita harus mengadakan kodifikasi intonasi dalam semua penutur bahasa Indonesia.
atau sekurang-kurangnya beberapa orang yang mewakili berbagai bahasa daerah dan dialek. Baru kemudian dapat ditetapkan kaidah-kaidah yang baku bagi bahasa Indonesia. Dalam tekanan kalimat, terdapat tekanan yang dinamakan tekanan empasis. Tekanan empasis merupakan distintif dalam bidang kata. Tekanan tersebut dibuat jika ada atau bagian tertentu dari kalimat yang dipentingkan atau dipertentangkan dengan bagian lain. Misalnya, anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Yang ketiga, ada durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Tidak jauh berbeda dengan tekanan, durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsional dalam tataran kalimat. Contoh dalam tutur. Segmen-segmen dalam kata tinggi dan gi masing-masing dapat diucapkan dalam waktu yang sama, tetapi dapat terjadi bahwa seseorang berbicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi, atau sebaliknya. Misalnya, tinggi sekali atau tinggi sekali. Dalam hal ini, pertama I dari segmen ting diucapkan lebih lama, sedangkan dalam hal yang kedua, I dari segmen gi diucapkan lebih lama. Pada umumnya, durasi pada bahasa di dunia tidak bersifat distintif dalam bidang kata, tetapi ada bahasa yang memiliki durasi distintif. Misalnya bahasa Sanskerta. Durasi distintif dalam bidang kata biasanya dinyatakan oleh adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. Durasi dalam kata tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, namun dalam bidang kalimat terdapat durasi yang distintif, yaitu sebuah segmen dalam sebuah kalimat yang diucapkan dalam waktu lebih lama daripada kalimat lainnya untuk menekankan segmen tersebut. Misalnya, pada kalimat pakaian yang dipakai itu mahal sekali, atau seseorang yang berpidato namun mengucapkan bagian tertentu dari pidatonya berwujud klausa kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat dalam waktu yang lebih lambat dari bagian-bagian lainnya. Yang keempat, ada jeda. Jeda atau kesenyapan itu terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Dalam bahasa Indonesia, jeda ini terasa lebih fungsional bila dibanding dengan suprasegmental yang lain. Perhatikan perbedaan jeda pada kalimat berikut. Yang pertama, anak. Pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Kalimat yang kedua, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Dengan perbedaan jeda yang agak lama antara anak dan pejabat kalimat pertama dan antar pejabat yang kalimat kedua, makna kalimat itu berbeda. Pada kalimat pertama, yang nakal adalah pejabat, sedangkan pada kalimat kedua yang nakal adalah anak pejabat. Yang kelima, ada intonasi. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan penghentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke perhentian terakhir. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Kajian pola-pola intonasi ini, kalimat tanya, integratif, dan kalimat perintah interatif. Intonasi merupakan perubahan titi nada dalam berbicara. Intonasi sering dinyatakan dengan angka, misalnya 1, 2, 3, 4,
yang melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan dalam suatu skala, seperti pada balok not musik. Untuk menggambarkan secara garis besar kontur intonasi, yaitu pola gabungan titik nada, sering juga digunakan secara garis. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, Ali di sana malam ini. Yang kedua, ayahnya itu di Purwakarta saat ini. Kalimat ayahnya itu di Purwakarta saat ini karena jumlah suku katanya lebih banyak. Pola pengubahan nada itu menyatakan informasi sintaksis tersendiri. Bagian kalimat tempat berlakunya suatu pola perubahan nada disebut kelompok tona. Pada setiap kelompok tona terdapat kata yang terdengar menonjol yang menyebabkan terjadinya perubahan nada. Suku kata itulah yang mendapatkan aksen. Aksen biasanya diberikan pada pokok pembicaraan, sedangkan sebutan tidak akan menerima aksen. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penjelasan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.